Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Farid Isnandar. Di sini Bapak akan mengajar matematika wajib kelas 11 MIPA 5. Tapi sebelumnya Bapak mau jelaskan dulu bab-babnya ya. Di sini ada 8 bab. Yang pertama itu bab induksi matematika. Nah, di bab induksi matematika ini nanti bakal ada 2 prasyarat, yaitu notasi sigma dan barisan dan deret. Nah, bab keduanya itu program linear, kemudian bab ketiganya itu matriks, bab keempat transformasi, kelima barisan, kemudian limit fungsi, yang keenamnya, bab tujuhnya turunan, dan yang terakhir itu integral. Nah, nanti kita bab 1 itu tentang induksi matematika. Nanti yang akan kita bahas kali ini itu adalah tentang notasi sigma terlebih dahulu. Oke, kita langsung masuk ke bab 1 ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke notasi sigma terlebih dahulu ya. Jadi kan prasyaratnya ada 2 tuh, notasi sigma sama baris dan deret aritmatika. Nah, kita masuk notasi sigma dulu. Apa sih notasi sigma gitu kan? Nah, ini lambangnya nih. Lambang. Jadi lambang notasi sigma itu gini. Kayak E. Nah, kemudian biasanya di bawahnya ini ada batas bawah. Di sini ada batas bawah. Nah, nanti di atasnya ini di sini ada yang namanya batas atas. Kemudian di sini itu nanti sukunya. Ini suku. Ya, kalau yang ini batas bawah. Kalau yang ini batas atas ya. Nah, jadi yang namanya notasi sigma itu misalkan nih definisinya ya, definisi sekarang. Definisinya misalkan ada sigma I sama dengan 1. Kita pakainya I ya. Bebas sih pakainya P juga boleh. P, N, apa. 1 sampai N. Berarti kan N-nya belum tentu tuh berapa. Kemudian di sininya U, I. Artinya apa? Kan di sini I-nya mulainya dari 1. Berarti ini kita rubah jadi 1. Jadi U1 ditambah U berapa lagi? Naik 2. 2. Terus U3 dan seterusnya sampai ditambah U yang terakhir yaitu UN. Tuh. Kan kita tahu kalau U1 sampai UN kalau dijumlahkan itu hasilnya apa? Hasilnya SN kan gitu. Kan waktu SMP ini kan U1 itu apa? Suku pertama ya. Suku pertama. Kemudian nyari bedanya gimana? Beda itu kan suku kedua dikurangi suku ke-1. Jadi suku sesudah dikurangi suku sebelumnya. Kemudian UN itu apa? UN itu suku ke N. Tuh, suku ke N. SN itu apa? Jumlah N suku pertama. Suku pertama. Nah, gini ya. Jadi U1 itu suku pertama, kemudian bedanya itu misalkan U3 dikurang U2, pokoknya sesudah dan sebelum dikurangi selisihnya. UN itu suku ke N dan SN-nya itu jumlah N suku pertama. Gitu. Jadi itu definisi sama lambang dari notasi sigma. Nah, nanti setelah ini Bapak mau jelasin tentang sifat-sifat notasi sigma. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat notasi sigma ya. Sifat-sifat notasi sigma itu ada 5 ya. Jadi Bapak contohinya langsung ke soalnya aja, ke angkanya ya. Misalkan nih, sifat yang pertama. Misalkan ada sigma nih. Sigma I sama dengan 1, ininya 5. Kemudian ada 5P.
Nah, ini 5-nya. 5-nya tuh bisa keluar. Nah, yang ini nih. Ininya tuh. 5-nya tuh bisa keluar dari sigma ke sini. Jadi bisa ditulis 5 sigma I sama dengan 1, 5 ininya P gitu. Jadi kalau koefisien bisa keluar. Terus sifat yang kedua. Misalkan ada sigma I sama dengan 1, ininya 6. Kemudian di sini nggak ada variabel, misalkan 3. Sigma I sama dengan 1 sampai 6, ininya 3. Berarti ini gampang. Kalau nggak ada variabelnya, cuman angka aja, kita langsung kalikan. 3 dikali 6. Jadi berapa? 18. Tapi syaratnya apa? Batas bawah harus 1. Batas atas sih bebas. Mau 10, mau 100 juga bebas. Yang penting batas bawahnya harus 1. Gitu ya. Kemudian yang ketiga ya. Yang ketiga. Kemudian jika ada sigma I sama dengan 2 nih. Ininya 4. Kemudian di sininya ada 2P ditambah P kuadrat. Gini. Nah, ini bisa diurai jadi dipisah. Mau penjumlahan mau pengurangan bisa dipisah. Sigma I sama dengan 2 sampai 4. Kemudian 2P dulu ditambah sigma. Ini sama. I sama dengan 2, 4. Berarti P kuadrat gitu ya. Jadi kalau misalkan ininya plus ya plus, ininya min juga. Nah, kemudian yang keempat ya. Sifat yang keempat. Jadi misalkan ada 2 sigma nih, misalkan ada 2 sigma. Sigma I sama dengan 1, ininya 3. Ini 3 ya. Terus di sininya P. Kemudian ditambah sigma I sama dengan 4, ininya 5. Ininya P juga. Nah, ini misalkan ininya sama-sama P. Kemudian ininya berlanjut. Kalau dari sini 3, dari ke sininya 4, berarti ini bisa disatukan. Tapi kalau ininya 3, ininya 3, ini nggak bisa. Jadi ininya harus nambah 1. 1 ke 3, ininya 4 ke 5. Jadi bisa disatukan. Sigma I sama dengan 1 sampai 5. Variabelnya apa? P gitu. Tapi syaratnya ingat, ininya harus sama ya, P. Kalau ini P sama ininya P kuadrat, nggak bisa disatukan. Walaupun ininya berselang 1 gitu. Oke, 4 dulu ya, yang kelimanya habis ini. Oke. Nah, sekarang yang kelima. Sifat yang kelima. Jadi sifat yang kelima itu kita merubah batas atas dan bawah. Misalnya kita punya sigma I sama dengan 2. Kemudian ininya 5. Kemudian ininya 2P. Nah, ini 2 ini bisa nggak kita rubah jadi 1? Bisa ya. Tapi atasnya harus dikurangi 1 juga. Jadi kalau ini pengen jadi 4, nambah 2 kan. Nah, ini tambah 2 lagi gitu. Nah, coba kita rubah. Misalkan ini mau dijadikan 1. Jadi sigma I sama dengan 1. Ini berarti dikurang 1 jadi 4. Nah, yang ininya gimana? Kalau ini dikurangi 1, berarti ini ditambah 1. 2-nya tulis, terus P plus 1 gitu ya. Dikurung 2 dikali P plus 1. Jadi kalau misalkan ininya dikurang 1, ini pasti ditambah 1. Kalau ini ditambah 1, berarti ini dikurang 1. Jadi gitu. Misal nih, yang ini mau dirubah jadi berapa ya? Sigma I sama dengan 4. Kan berarti ini nambah 2. Ini nambah 2 juga, jadi 7. Nah, otomatis P-nya ini berubah. 2-nya tulis, terus tadi kan ditambah 2, berarti P kurangi 2.
Jadi tinggal hitung. Nah, kita belum sampai ke perhitungan, kita baru ngerubah batas atas, bawah, sama sukunya aja dulu gitu. Jadi nanti misalkan kalian disuruh mengubah batas gitu, oh berarti udah ngerti pakai sifat-sifat notasi sigma. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke rumus-rumus jumlah khusus. Jadi rumus-rumus jumlah khusus itu gunanya untuk mempermudah kalian jika nanti di soal itu kita ketemu variabel yang pangkatnya 1, pangkat 2, dan pangkat 3. Misal nih, jadi ada 3 ya rumus jumlah khusus tuh. Yang pertama, sigma I sama dengan 1 sampai N. Misalkan di sininya I. Nah, ini rumusnya apa? Kan biasanya ini kan berarti I pangkat 1 nih. Kan masa kita mau jumlahin 1 tambah 2 tambah 3 terus. Nah, di sini ada rumus cepetnya atau namanya rumus jumlah khusus. Tinggal kita substitusi n-nya ke sini, setengah n plus 1. Jadi kalau n-nya nanti 10 atau 100, langsung aja 100 per 2 dikali 100 tambah 1, selesai. Tapi asalkan ininya I pangkat 1. Kalau I pangkat 2, nah ini bakal dijelasin selanjutnya. Sigma I sama dengan 1 sampai N I kuadrat. Itu rumusnya 1 per 6N N plus 1 2N plus 1. Jadi misalkan ketemu I kuadrat, N-nya tahu, misalkan 10, ya udah ganti aja sama 10 ininya. Gitu. Tapi syarat lainnya apa? Ini I-nya atau batas bawahnya itu sama dengan 1. Kan tadi kita udah belajar merubah batas bawah, batas atas pakai sifat ya. Coba yang ketiga, berarti sigma I sama dengan 1 N I pangkat 3. Kalau I pangkat 3, berarti rumusnya yang I ini kita kuadratkan aja. Setengah N plus 1 pangkat 2 gitu ya. Jadi ada hubungannya yang 1 sama 3. Nanti bisa ingat semua nantinya. Nah, jadi itu rumus-rumus jumlah khusus ya. Ini yang harus kalian ingat ya. Oke. Nah, sekarang ini Bapak mau kasih contoh 1 ya. Jadi misalkan ada sigma P sama dengan 1, batas atasnya 5, kemudian ininya P-1. Nah, gimana nih caranya? Kita pakai 2 cara ya. Cara yang pertama, ini cara yang kedua. Cara yang pertama itu pakai apa? Pakai barisan dan deret aritmatika. Ya, barisan dan deret aritmatika. Kalau yang kedua, kita pakai cara sifat dan ini apa? Tadi rumus khusus. Nah, dicatat ya. Jadi pertama pakai barisan dan deret aritmatika, terus yang kedua pakai sifat dan rumus khusus. Nanti mau Bapak hapus nih yang sifat dan rumus khusus, nanti buat yang selanjutnya. Nih, hapus dulu. Berarti kita pakai barisan dan deret aritmatika dulu. Nah, rumusnya kan banyak tuh. Yang ini, barisan dan deret aritmatika. Rumus UN apa? UN kan berarti A ditambah N-1 kali B. Ini kan SMP udah. SN. N per 2, 2A plus N-1 kali B. SN-nya berapa? N per 2, A plus UN. Kan rumus SN ada 2. Kapan kita pakai yang ini? Kapan kita pakai yang ini nih? Nah, kalau yang atas, kalau yang diketahuinya suku pertama dan beda. Kalau yang bawah, kalau diketahuinya suku pertama dan suku terakhir. Itu perbedaannya. Nah, lanjut ya. Nah, kemudian sekarang kita
substitusi dulu. Kan ini mulainya dari P sama dengan 1. Ya udah kita substitusi. 1 kurang 1. P-nya tuh diganti sama 1. 1 kurang 1 kan 0. Ditambah. Namanya juga sigma. Sigma itu artinya jumlah ya. Terus tambahin satu lagi 2. 2 kurang 1. 1. Terus 2. Terus 3. Terus 4. Nah, cara ngeceknya gini. Kan ini P-nya 1, ini 5. Berarti kan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 angka. Gitu. Jadi kalau kurang 1 nanti ketahuan. Nah, ini kan masih sedikit. Deretnya masih sedikit. 0, 1, 2, 3, 4. Kalau dijumlahin berapa? 10. Nah, gimana kalau N-nya ini yang di atasnya itu 100? Pasti kita butuh bantuan rumus-rumus yang ini, kan gitu. Coba kita, walaupun kita nggak butuh bantuan, kita pakai ini ya. Pakai yang ini nih. Coba yang ini. Di sini N-nya berapa? N-nya kan 5. Suku pertamanya berapa nih? 0. Terus kita pakai yang ini nih, yang kedua. Karena ada suku terakhir 4. UN. UN-nya berapa? Atau U berapa? U5 ya. U5-nya berapa? 4. Ya udah tinggal kita substitusi. Dari sini tuh. Nah, dari sini kita substitusi aja. S5 sama dengan N/2. N-nya berapa tuh? 5. Jadi 5 per 2. A-nya berapa? 0. 0 ditambah 4. Kan berarti ini bisa dicoret nih. 0 tambah 4 kan 4. 4 bagi 2. 2. Nah, 2-nya kali 5. Jadi 10. Gitu. Bisa nggak kalau pakai rumus yang SN yang ini nih? Yang kedua. Bisa. Bisa aja ya. Karena ada A, ada B-nya juga. A-nya berapa nih? A-nya tetap 0. B-nya berapa? Ya udah kurangin aja. 1 kurang 0 kan 1. 2 kurang 1, 1. Berarti bedanya atau selisihnya itu 1. Dari sini kita dapat, coba S berapa nih? S5 sama dengan gini ya, tuh. S5 sama dengan N/2. 5 per 2 kan 2A. 2 kali 0. 0. Ditambah N-nya berapa? 5 kan? 5 kurang 1. 4. 4 dikali 1. 4 juga. Nah, berarti kan sama nih. Jawabannya 10. Gitu. Jadi, kalau nanti di soal nggak ada suku terakhir, kita pakai yang ini, yang di merah. Tapi kalau misalkan adanya cuman A dan B, kita pakainya yang di bawah gitu. Oke. Nanti kita pakai cara yang kedua ya. Nah, sekarang kita pakai cara yang kedua ya, pakai sifat dan rumus khusus. Nah, nanti kalian bisa pilih tuh cara yang pertama apa cara yang kedua yang lebih gampang. Bapak sih terserah, yang penting gampang aja menurut kalian. Nah, coba. Kalau pakai sifat dan rumus khusus berarti ini harus dipisah dulu. Kan ini ada 2 suku nih. Ya udah kita rubah kayak sifat yang keberapa tuh nggak tahu. Sigma I sama dengan 1, 5, P dikurangi, kan gitu. Sigma I sama dengan 1, ininya 5, 1, kan gitu. Nah, kalau udah, yang ininya nih, yang ini nih, yang Bapak kotak merah, itu kita pakai rumus jumlah khusus. Pangkat 1. Coba ingat-ingat rumusnya apa? Kan rumusnya N setengah N plus 1. Berarti kan setengah dikali N-nya berapa? 5. Terus N plus 1. 5 tambah 1. Dikurangi. Kita pakai rumus. Pakai sifat nih. Sifat yang keberapa? Yang kalau nggak ada variabelnya, berarti tinggal kita kalikan sama N-nya. Ini kan 5. 5 kali 1, 5. Tapi ingat syaratnya apa? Batas bawah harus 1. Jadi 5. 5 per 2. 5 per 2 dikali 6.
dikurangi 5. Nah, bisa dicoret nih. 6 bagi 2, 3. 3 kali 5, 15 dikurangi 5. Ya udah, jawabannya 10. Wow, lebih cepat kan? Pakai sifat sama rumus khusus. Yang penting kita hafal di sini. Biasanya kita gagal di sini. Kalau lupa kan ya udah selesai kan gitu. Kalau ini kan inget nih. Jadi kalau misalkan ada angkanya aja nggak ada variabel, langsung kalikan n. Gitu ya. Nah, mungkin pertemuan kali ini cukup. Penjelasannya cukup. Misalkan ada yang mau tanyakan, silakan tanyakan di grup WhatsApp. Bapak akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.